Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zihan Fahria, NIM 1646270 dari Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Patah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan ujian komprehensif tentang hafalan surat dan pemahaman Hot dengan penguji yang terhormat Ibu Hilda SEMSI. Soal pertama yaitu, apa tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tafsiran dari ayat tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah membutuhkan mereka, tapi Allah hanya melihat sebagaimana mereka mengakui kehambaan mereka yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan bahwasanya beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian dunia sebagai sarana untuk mengajar akhirat, bukan sebagai sarana untuk condong kepada dunia dan mencintainya. Oleh sebab itu, kita sebagai makhluk hidup harus senantiasa menerapkan kebaikan-kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perbuatan-perbuatan yang merusak hidup kita. Dan penerapan-penerapan itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu selalu berbuat dan beribadah sesuai dengan kewajiban kita sebagai makhluk hidup. Dengan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, membaca Al-Quran, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Dan kemudian melakukan segala sesuatu dengan hati yang ikhlas, dengan niat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, selalu mengabdikan diri kepada Allah dengan tidak berbuat syirik. Kemudian soal yang kedua, apa itu iman? Iman adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabillazi nazzala ala rasulihi wal kitabillazi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, dan beriman kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh ia telah sesat sangat jauh. Tafsiran dari ayat tersebut sebagaimana yang ditafsirkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa beriman kepada syariat iman dan cabang-cabangnya, beriman kepada syariat-syariatnya, dan beriman kepada rukun-rukunnya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Iman, apa itu iman? Iman secara bahasa berarti membenarkan, sedangkan secara istilah iman adalah diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan perbuatan. Kemudian dalam penerapannya, bagaimana beriman kepada Allah? Dengan cara meyakini bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Sebagaimana
dalam Al-Quran yang berbunyi, wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada pun satu pun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana penerapannya dalam beriman kepada malaikat Allah, dengan cara meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang dinamai malaikat. Bagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, yang artinya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Ada 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Mikail membagikan rezeki, malaikat Israfil meniup sangkakala, malaikat Israil mencabut nyawa, malaikat Raqib mencatat kebaikan, malaikat Atid mencatat keburukan, malaikat Munkar dan Nakir menanyakan manusia di dalam kubur, malaikat Malik menjaga neraka, dan malaikat Ridwan menjaga surga. Kemudian bagaimana penerapannya dalam mengimani kitab-kitab Allah, yaitu mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana cara mengimani Rasul-Rasul Allah, yaitu dengan cara mempercayai Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini ajaran-ajaran yang dibawa olehnya. Ada 25 nabi yang wajib kita ketahui, yaitu Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir Nabi kita Muhammad al-Mustafa. Kemudian bagaimana penerapannya untuk mengimani hari akhir, yaitu mempercayai bahwasanya di dunia ini akan terjadinya kerusakan atau hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajha, yaitu segala sesuatu di muka bumi ini akan rusak kecuali zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana untuk mengimani qada dan qadar, yaitu mempercayai bahwasanya apa-apa yang terjadi dalam diri kita adalah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan ketiga, yaitu apa rukun Islam? Rukun Islam adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'arraki'in, yang artinya laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dari penjelasan ayat tersebut dijelaskan bahwasanya rukun Islam adalah tiang agama, rukun Islam adalah sendi-sendi pokok Islam, rukun Islam adalah pondasi-pondasi Islam. Dan di dalam kehidupan sehari-hari kita wajib mengamalkan dan menerapkan rukun Islam, yaitu dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat, menunaikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian membayar zakat dan berhaji bagi yang mampu. Kemudian soal yang keempat, yaitu bagaimana tata cara pergaulan wanita dan pria dalam Islam. Tata cara pergaulan wanita dan pria dalam Islam sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wasa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sungguh zina termasuk perbuatan yang keji dan sungguh jalan yang buruk. Dalam tafsiran ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan zina, apalagi perbuatan-perbuatan yang mengarah ke arah zina, karena perbuatan zina termasuk perbuatan yang keji dan perbuatan sesuatu ke jalan yang buruk. Dan dalam Islam, pergaulan antara wanita dan laki-laki telah ada batasannya agar tidak terjadi yang namanya zina.
Kemudian dalam penerapannya sehari-hari, kita sebagai muslim wajib untuk mengarahkan diri agar tidak terjadinya zina dengan selalu menutup aurat, tidak mendekati yang bukan mahramnya, kemudian bertutur kata yang baik, selalu senantiasa berzikir dan beristighfar agar dijauhkan dari perbuatan zina. Kemudian soal yang kelima yaitu bagaimana cara menutup aurat dalam pandangan Islam. Cara menutup aurat dalam pandangan Islam sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa zalika khair. Zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun, yang artinya, wahai anak cucu Adam, kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan perhiasanmu, dan pakaian takwa adalah pakaian yang lebih baik. Demikianlah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mereka termasuk orang-orang yang ingat. Penjelasan dari ayat tersebut bahwasannya aurat di dalam Islam adalah seluruh anggota tubuh, baik laki-laki dan perempuan, yang tidak boleh diperlihatkan kepada yang bukan mahramnya. Untuk perempuan, auratnya yaitu seluruh bagian tubuhnya kecuali kedua telapak tangannya dan wajahnya. Dan untuk laki-laki, auratnya yaitu dari batas awal pusat sampai ke lutut. Dan dalam penerapan sehari-hari, kita sebagai muslim wajib hukumnya untuk menutup aurat, dan kita sebagai kaum muslimah wajib hukumnya untuk memakai jilbab untuk menutupi rambut kita yang merupakan aurat, dan memakai pakaian yang longgar agar tidak terlihat lekuk tubuhnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.